Pemirsa, di hari ulang tahun Jakarta ke-469 tahun ini, dengan tagline Jakarta menuju 5 abad transformasi kota global berkelanjutan bukanlah sekedar rangkaian kata, namun juga sekaligus menandakan kematangan sejarah, di mana Jakarta ini berdiri di atas fondasi ratusan tahun dari era pelabuhan Sunda Kelapa hingga seperti sekarang ini, yakni kota metropolis modern. Dan di usia ke-499 ini, Jakarta tengah menuju sebuah transformasi kota global dengan melepas status ibu kotanya untuk bisa menjadi pusat ekonomi dunia yang sejajar dengan kota-kota besar dunia lainnya. Namun kemajuan ini tentu saja harus berkelanjutan, pemirsa. Artinya pembangunan fisik seperti di kawasan Jalan Rasuna Said misalnya wajib berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kecanggihan layanan publik, namun tetap terus menjaga akar budaya Betawi sebagai jati diri kota Jakarta. Kita langsung membahas seperti apa filosofi Jalan HR Rasuna Said dipilih sebagai tempat pencanangan hari ulang tahun ke-499 Jakarta ini. Tentu saja ini tidak dilakukan secara sembarangan, pemirsa. Pemilihan tempat ini karena lokasi yang dipilih ini ternyata memiliki filosofi sebagai titik temu di mana ruang masa lalu yang heroik ini bersentuhan dengan sebuah ambisi masa depan, yang ini Jalan Hajah Rangkayo Rasuna Said. Tempat ini, pemirsa, menegaskan meski Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota negara secara administratif, ia tetaplah ibu bagi peradaban modern dunia, Indonesia khususnya, dan juga pusat gravitasi ekonomi yang tidak tergoyahkan hingga saat ini. Yang pertama adalah simbol transformasi kota global, pemirsa, di mana pemilihan koridor HR Rasuna Said ini, pemirsa, tentu saja untuk memperkenalkan wajah baru Jakarta setelah pembongkaran tiang-tiang beton bekas monorail yang telah mangkrak puluhan tahun lamanya. Kawasan ini kini menjadi lebih terbuka, lega, dan juga modern. Ini adalah filosofi kota yang berhasil menyelesaikan masalah masa lalu dan kini bergerak maju menjadi kota global yang kompetitif. Yang kedua adalah representasi mobilitas terpadu atau Transit Oriented Development. Jalan Rasuna Said ini, pemirsa, dipilih karena merupakan titik integrasi transportasi modern, terutama dengan adanya LRT Jabodebek dan juga busway. Filosofinya adalah tentu saja menegaskan Jakarta menuju 5 abad adalah kota yang mengutamakan mobilitas publik yang efisien, berkelanjutan, namun tetap manusiawi. Dan 3, pemilihan ruang publik yang human-centric city. Ini terkait dengan penataan pedestrian di Plaza Festival contohnya, dan juga sepanjang Jalan Rasuna Said yang merefleksikan sebuah kota untuk manusia, menunjukkan bahwa transformasi Jakarta ini tidak hanya soal gedung-gedung tinggi menjulang, namun juga soal penyediaan trotoar yang nyaman dan juga aman serta inklusif bagi seluruh warganya. Yang keempat adalah gerbang menuju 5 abad pencanangan di usaha ke-499 ini dianggap sebagai jembatan sejarah. Dengan memilih kawasan bisnis utama atau Central Business District yang tengah direvitalisasi, pemerintah ingin memberikan pesan bahwa di usia ke-500 nanti tahun depan, Jakarta sudah siap secara infrastruktur dan juga mentalitas warganya untuk bisa sejajar dengan kota-kota besar di dunia lainnya. Kelima adalah keberlanjutan atau sustainability. Lokasi HR Rasuna Said ini juga dipilih untuk mendeklarasikan gerakan pilah sampah dari sumbernya. Filosofinya adalah bahwa kota global yang modern ini harus diikuti pula dengan perubahan perilaku atau behavior masyarakatnya dalam menjaga lingkungan khususnya, hingga kemajuan fisik kota ini berjalan selaras dengan kelestarian ekologi. Dan yang kedua adalah transformasi Jalan Rasuna Said itu sendiri, pemirsa, di mana ada integrasi transportasi massal LRT Jabodebek dan juga penghapusan tiang-tiang monorail yang mangkrak puluhan tahun, dan juga ada pembangunan stasiun LRT modern yang saling terkoneksi langsung dengan Transjakarta melalui JPO Iconic, dan juga pedestrian atau trotoar bagi pejalan kaki yang sangat manusiawi dengan adanya pelebaran trotoar material batu alam, fasilitas disabilitas khususnya, dan juga pemindahan kabel-kabel yang tadinya semerawut di atas jalanan kini telah dipindahkan ke bawah tanah. Di sini juga kita temukan revitalisasi ruang terbuka hijau di mana penataan taman yang cukup terintegrasi khususnya yang ada di kawasan Plaza Festival. Ada juga jalur khusus pesepeda. Ini bagi Anda yang hobi bersepeda, olahraga sepeda ini
lumayan terproteksi karena menggunakan pembatas fisik atau bollard untuk menjamin keamanan para pesepeda dan juga mendukung transportasi ramah lingkungan. Dan juga ada Smart Street Monitoring yang menerapkan teknologi AI pada CCTV-nya atau kamera pengawas untuk bisa memantau langsung lalu lintas serta penggunaan lampu jalan LED otomatis yang hemat energi. Dan yang terakhir adalah rebranding dari kawasan diplomatik di mana kita jumpai sebuah transformasi citra kedutaan besar yang memang kebanyakan berada di Jalan Rasuna Said ini menjadi lebih terbuka dan menyatu dengan ruang publik tanpa pagar-pagar tinggi yang kaku. Dan di slide selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana hiburan dan pelestarian budaya ini masih terus ditonjolkan di mana perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Jakarta kali ini pun terasa berbeda karena hiburan yang gelar ini tidak hanya berfokus pada hura-hura atau euforia semata, namun juga menitik beratkan pada refleksi budaya mulai dari Pekan Raya Jakarta hingga parade budaya di jalur-jalur protokol. Semuanya ini menampilkan akulturasi seni Betawi dengan teknologi modern dan ini tentu saja adalah seakan membuat pesan kepada dunia bahwa Jakarta adalah kota global yang tidak pernah lupa akan akar budayanya, yakni tradisional budaya Betawi yang dikolaborasikan dengan format digital agar tetap bisa digandrungi para generasi muda atau Gen Z. Pemirsa, siklus paparannya ini digital folklore, di mana tradisi ini dikolaborasikan dengan teknologi penyajian secara Jakarta melalui teknologi VR atau augmented reality dan juga light show di ikon-ikon kota untuk menarik minat para generasi muda. Yang kedua adalah generasi kolaborasi antara seni di PRJ, ada event Pesta Rakyat Tahunan, Pekan Raya Jakarta ini sendiri dihadirkan sebagai etalase ekonomi kreatif dan kini memadukan musik-musik modern dengan aransemen yang ulang, di aransemen ulang dengan etnik-etnik Betawi. Ada juga Ija Carnival di ruang publik parade budaya jalur protokol Jakarta dengan tentu saja ada tema jembatan 5 abad yang menggambarkan transisi Jakarta dari masa klasik ke masa depan dan juga lainnya adalah Betawi ini sebagai perekat sosial yang sangat kental. Kita rasakan terkait dengan bagaimana penguatan identitas Betawi yang inklusif dan terbuka sebagai tuan rumah bagi keberagaman warga kota global. Yang terakhir adalah literasi sejarah populer, aktivasi museum night dan juga tur sejarah tematik. Ini tentu saja diberikan untuk memberikan hiburan yang cukup edukatif, mendidik dan juga mudah diakses seluruh warga. Dan transformasi pelayanan publik ini pemirsa kita bisa lihat di slide selanjutnya dari sisi pelayanan Jakarta di usia ke-499 ini semakin membuktikan bahwa Smart City Jakarta tidak ada lagi ruang birokrasi yang berbelit khususnya bagi semua layanan publik terutama mulai dari kesehatan, pendidikan hingga perizinan usaha semuanya pemirsa telah terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang cukup transparan. Dan ini pemirsa tentu saja adalah hadiah terindah bagi warga di mana kota Jakarta yang ini sangat dibanggakan oleh semuanya. Tentu saja bisa hadir melayani bukan untuk membebani warganya. Transformasi ini tentu saja adalah modal utama bagi kita untuk memasuki abad kelima dan apa saja bentuk layanan transformasi publik ini adalah terkait dengan optimalisasi ekosistem digital Smart City 4.0 dan juga ada penguatan integrasi transportasi publik dari mikro to makro, ada juga transparansi dari tata kelola berbasis data dan juga birokrasi yang manusiawi dan inklusif tadi. Dan kita ke slide terakhir di mana Jakarta ada quote yang cukup menarik tentang dengan Jakarta ini dari seorang sejarawan J.J. Rizal. Jakarta menuju 5 abad adalah sebuah cerita tentang kemauan menyintesiskan sejarah dengan modernitas. Ini kita juga bisa melihat, beliau juga mengatakan bahwa kita harus menjadi moderat, maju secara teknologi namun tetap berpijak pada akar budaya Betawi yang menyatukan. Jadi Jakarta ini cerita tentang kemampuan menyintesiskan sejarah dengan modernitas, kita harus tetap berakar dalam sejarah Betawi ini dalam pandangan sejarawan J.J. Rizal, terutama terkait dengan perjalanan Jakarta menuju usia 5 abad ini adalah sebuah proses sintesis besar antara kemajuan teknologi dan juga pelestarian sejarah. Jakarta ini juga harus mampu mengambil jalan tengah atau menjadi moderat di mana modernisasi fisik ini tidak boleh menggusur identitas aslinya. Bang Rizal juga menyatakan bahwa akar budaya Betawi yang inklusif dan terbuka ini adalah
kunci utama meski Jakarta terus tumbuh menjadi kota global yang canggih dan jiwa Betawi ini akan tetap menjadi perekat sosial yang menyatukan seluruh warganya di tengah perubahan zaman. Dan pemirsa, 1 tahun lagi kita akan mencatat sejarah 5 abad Jakarta menuju angka 499 ini tentunya adalah bukti bahwa Jakarta adalah kota yang tahan banting dan terus berinovasi sebagaimana quote dari sejarawan J.J. Rizal tadi. Pemirsa, semangat ini agar Jakarta tetap terus menjadi kebanggaan kita semua tentu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.